Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ورسوله بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Jemaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa itu berkah? Berkah itu apa? Sering kita didoakan keberkahan, kita aminkan. Sering kita juga mendoakan keberkahan kepada orang lain. Karena berkah itu apa? Ya, apa? Kasratul khair wa thubutuhu. Berkah itu adalah banyaknya kebaikan yang datang, dan kebaikan tersebut mantap, manfaatnya bisa dirasakan di dunia sampai akhirat. Itu berkah. Artinya kalau misalkan kita habis menikah, kok ternyata banyak sekali kebaikan-kebaikan yang hadir di keluarga kita, maka itu berkah. Pernikahannya berkah. Kemudian setelah kita bekerja, kok ternyata banyak sekali kebaikan-kebaikan yang hadir di tengah-tengah kita. Dan kebaikan tersebut tidak cepat menghilang. Saudara, ini kayaknya lanjut nggak Pak? Teriak-teriak loh. Berkah adalah banyaknya kebaikan yang hadir di tengah-tengah kita, dan kebaikan tersebut awet, langgeng, menetap, dan menetapnya bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat. Ya. Itu gambaran umum berkah. Kalau kita habis punya putra, habis punya putri, kok ternyata banyak kebaikan yang datang. Masya Allah, banyak kebaikan-kebaikan yang hadir setelah punya anak. Berarti anak tersebut membawa keberkahan. Habis bekerja, banyak kebaikan yang datang, termasuk di dalamnya perkara duniawi, Pak. Dapat gaji, kok gajinya awet, bisa jadi berkah. Kemudian gajinya juga bermanfaat bagi orang lain. Gajinya juga manfaatnya bisa sampai ke akhirat, berarti berkah. Tapi kalau misalkan habis dapat gaji, habis kerja dapat gaji, kok ternyata gajinya itu kalau cuma numpang lewat aja Pak di rekeningnya. Maka kita cek apakah karena maksiat kita sehingga dikurangi keberkahannya, atau memang banyak kreditan, banyak tanggungan bisa juga. Saya pernah diceritain Pak, jadi ada seorang karyawan, itu gajinya sebulan, kita sebut nominal 25 juta bulan. Gajinya sebulan 25 juta. Bekerja sudah sekitar 12 tahun. Bahkan istrinya pun nggak tahu kalau gajinya segede itu. Sudah 12 tahun, kok ternyata, mohon maaf, belum punya tempat tinggal. Masih ngontrak. Bukan berarti menyudutkan, tidak. Masih ngontrak. Hutangnya, mohon maaf, di mana-mana banyak hutangnya. Setelah diselidiki, ternyata apa? Judi online. Berarti apa? Judi menyebabkan harta nggak berkah.
sehingga harta tersebut hilang sia-sia tanpa ada bekas. Itu ya, itu diantara tanda tidak berkah. Nah, kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, tabi'in beserta manusia yang istiqomah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil kiamah. Baik, kita agak singkat-singkat saja Pak ya, yang penting insya Allah tersampaikan. Kita masuk di bab as-salatu alaihi, yaitu mensolati jenazah. Kemarin di pertemuan yang pertama sudah kita kasih mukaddimah ya, terkait fikih-fikih sekitar mensolati jenazah. Insya Allah nanti tata caranya kita sebutkan dan terkait fikih-fikih tambahan-tambahannya. Ya. Dalam kitab Safinatun Najah disebutkan alladzi yalzamu lil mayyiti arba'un khisalin. 4 hal yang harus dilakukan atau kewajiban orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia. Yang pertama apa? Memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolati. Dan yang keempat, menguburkan. Dan jamaah rahimahullah, keutamaan orang yang mensolati jenazah itu besar sekali. Pahalanya sangat besar. Nabi pernah bersabda, man syahidal janazah hatta yusalli 'alaiha falahu qira'atuh. Barang siapa yang menghadiri jenazah, ada orang meninggal kita hadir, kemudian ikut mensolatinya, falahu qira'atuh, maka dia mendapatkan 1 qira'at. Wa man syahida hatta tufana kana lahu qira'atan. Dan barang siapa menghadirinya, kemudian ikut sampai memakamkan jenazah, maka dia mendapatkan 2 qira'at. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu 2 qira'at? Mislu jabalil 'azim. 2 qira'at adalah pahala yang besarnya seperti 2 gunung yang besar. Itu pahala orang yang ikut menghadiri, mensolati sampai menguburkan jenazah. Pahalanya sangat besar. Nah, jamaah rahimani wa rahmatullah, kita masuk di tata cara sholat jenazah. Jadi kalau jenazahnya adalah laki-laki, maka imam berdiri sejajar dengan kepala mayit, itu kalau laki-laki. Kalau jenazahnya wanita, maka imam berdiri di bagian tengah. Paham gak ya? Kalau laki-laki, imamnya berdiri di bagian sejajar dengan kepala mayit. Kalau wanita itu berada di tengah. Dan ini berdasarkan hadis dari riwayat Abu Dawud. Anas bin Malik pernah bertanya kepada sahabat Abu Hamzah, wahai Abu Hamzah, apakah praktek sholat jenazahnya Rasulullah SAW seperti yang kau lakukan tadi? Jadi Abu Hamzah habis mensolati jenazah dengan cara 4 kali takbir, kemudian jika laki-laki berdiri sejajar di kepalanya, dan jika jenazahnya wanita imamnya berada di tengah, maka kata Abu Hamzah betul, seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian jika jenazahnya banyak, di situ ada laki-laki, di situ ada perempuan, di situ ada anak-anak, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Yang mungkin bisa saja ya, kalau misalkan seperti kejadian di Palu dulu, gempa bumi, kemudian tsunami, alhamdulillah ya. Kemudian jenazahnya banyak, misalkan lebih daripada 20. Maka gimana caranya? Hukum asal adalah disolatkan satu-satu dulu. Ya. Kalau misalkan masih memungkinkan satu-satu, maka solatkan satu-satu. Misalkan jenazahnya ya 5 gitu kan. Jadi 1 disolatkan, selesai. Jenazah kedua dihadirkan, sholatkan lagi. Jenazah ketiga dihadirkan, sholatkan lagi. Sampai 5 kali sholat. Itu hukum asal.
Tapi kalau tidak memungkinkan, kalau mungkin saking banyaknya jenazah tersebut, misalkan lebih dari 10, lebih dari 20, maka ditata. Ya, ditata. Caranya gimana? Ada dalam sebuah hadis, dalam Sunan An-Nasa'i disebutkan dalam kitab Ahkamul Janaiz. Jadi Umar, beliau pernah mensolati jenazah sebanyak 9 jenazah. Di situ ada jenazah laki-laki, ada jenazah perempuan, kemudian termasuk ada jenazahnya istrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian jenazahnya Zaid, dan yang menjadi imam saat itu adalah Sa'id bin Al-As. Dan makmumnya diantaranya adalah Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Abu Qatadah, sahabat-sahabat yang masyhur, sahabat-sahabat besar, ya, sahabat-sahabat yang terkenal. Bagaimana caranya? Jadi caranya adalah perempuan diletakkan paling jauh dari imam. Perempuan diletakkan paling jauh dari imam. Jadi pertama yang didekatkan dengan imam adalah laki-laki. Misal, ini ya. Kalau jenazahnya anggap aja 10, 5 laki-laki, 5 perempuan. Jadi yang laki-laki yang paling dekat dengan imam 1, 2, 3, 4, 5 laki-laki, baru kemudian perempuan 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dipahami Pak ya? Jadi laki-laki dulu yang paling dekat dengan imam, dan yang paling jauh dengan imam adalah perempuan. Nah, begitu caranya. Nah, kemudian kita lanjut di tata cara sholat. Ada berapa takbir Pak? 4. Takbir yang pertama itu membaca apa? Baca apa? Al-Fatihah. Bukan Al-Baqarah. Aman. Baca Al-Fatihah. Berdasarkan dalam hadis riwayat Bukhari, Sholaitu khalfa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ala janazah. Jadi kata Talha bin Abdullah bin Auf, beliau mengatakan, aku pernah sholat menjadi makmumnya Ibnu Abbas ketika beliau mengimami sholat jenazah. Kemudian dikatakan bahwa beliau baca surat Al-Fatihah. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ini adalah sunnah Rasulullah SAW tanpa membaca doa iftitah. Tanpa membaca doa iftitah. Kalau sholat sunnah, sholat fardu itu baca doa iftitah. Dan itu hukumnya sunnah ya. Tapi kalau ini tanpa membaca doa iftitah. Takbir yang pertama baca apa? Al-Fatihah. Takbir yang kedua baca apa? Sholawat Nabi. Sholawat Nabi. Yang paling pertama adalah sholawat Ibrahimiyah, dibaca secara lengkap. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau versi yang paling singkat, Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah termasuk. Allahu Akbar baca surah Al-Fatihah, Allahu Akbar baca sholawat. Terus takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga yaitu doanya mendoakan si mayit. Doanya panjang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' maghfirahu wa'ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad sampai ke bawah panjang. Tapi kalau seandainya tak hafal, maka bisa memakai doa versi pendeknya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu sudah mewakili. Atau misalkan Allahumma ighfir lahu, sudah itu sudah bisa. Ya Allah ampunilah dia.
warhamhu ya Allah rahmatin rahmatlah dia. Itu sudah mewakili. Nah kemudian jika yang disolatkan itu banyak berarti gimana? Allahumma fir lahum, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu. Kalau yang disolati anak kecil, ada yang tahu tak maknanya? Lain. Kalau anak kecil bukan Allahumma fir lahum. Ingat, kalau anak kecil batasannya sampai balik. Kalau yang meninggal anak kecil sebelum balik, maka doanya bukan Allahumma fir lahu. Allahumma fir lahu itu adalah doa supaya diampuni dosanya. Sementara anak kecil belum punya dosa, sehingga doanya bukan Allahumma fir lahu. Doanya adalah Allahumma ij'alhu liwalidayhi fawqan min ajran. Ya Allah, jadikanlah dia simpanan pahala bagi kedua orang tuanya, wa syafi'an mujabah, dan syafaat yang mustajab. Itu doanya. Ingat, bukan Allahumma ighfir lahu ya. Gimana tadi doanya? Ada yang bisa ulangi? Harus bawa yang ingat. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, nggak hafal, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai simpanan bagi kedua orang tuanya, dan jadikanlah dia sebagai syafaat bagi kedua orang tuanya. Nah, itu juga bisa. Terus kenapa kok simpanan? Maksudnya apa? Ingat, anak kecil yang meninggal dunia itu simpanan pahala yang besar bagi kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya ridho, sabar, terus bisa mendapatkan syafaat nanti di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang tua yang ditinggal meninggal oleh anaknya sebelum balik, kemudian orang tersebut memuji Allah, kemudian mengucapkan kalimat istighfar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia bersabar, maka kata Allah, bangunkanlah istana baginya di dalam surga. Nah, ini anak kecil yang belum balik, simpanan di akhirat. Tapi kalau janin, bayi yang meninggal, disebutkan dalam hadis, bayi itu nanti dengan catatan orang tuanya ridho, ya. Tapi kalau nggak ridho nggak dapat keutamaan. Kalau ibunya ridho, ayahnya ridho, bayi meninggal dunia, maka bayi itu nanti akan menunggu kedua orang tuanya supaya menarik dengan tali pusar ibunya ke surga. Hadis sahih, Pak. Dengan catatan apa? Ridho, sabar, dengan ketetapan Allah. Makanya anak kecil meninggal, mungkin menurut sebagian orang kasihan sekali orang tua masih kecil meninggal. Tapi sebenarnya itu adalah pahala yang besar di balik musibah tersebut. Yang penting sabar dan ridho. Nah, dari takbir yang ketiga apa? Mendoakan ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Itu kalau mayitnya dewasa. Kalau mayitnya masih kecil, maka didoakan agar mendapatkan simpanan pahala di akhirat dan menjadi syafaat di akhirat kelak. Terus takbir yang keempat. Takbir yang keempat itu ada dua pilihan, Pak. Yang pertama, tanpa membaca doa apapun. Tanpa membaca doa apapun. Terus pilihan yang kedua, boleh membaca doa. Doa ini bukan dari hadis, tapi dari para ulama. Tapi kalau kita melihat dalam hadis itu nggak ada doanya. Jadi Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, Sholawat, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu, Allahu Akbar, tanpa ada doa, salam.
Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ya, yaitu Allahu Akbar Al-Fatihah, Allahu Akbar Sholawat, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu, Allahu Akbar. Gimana bacanya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Jadi, ya Allah, jangan Engkau haramkan kami untuk memperoleh pahala darinya, dan jangan sesatkan kami setelah meninggalnya, dan ampunilah kami dan ampunilah dia. Jadi inti doa dari takbir keempat adalah mendoakan si mayit dan mendoakan kita yang mensolatkan. Tapi doa ini dari para ulama. Maka yang lebih utama adalah secara zahir hadis itu tidak membaca apa-apa. Jadi Allahu Akbar langsung salam. Tapi kalau misalkan pakai doa tadi juga boleh. Misalkan nggak hafal secara bahasa Arabnya, atau misalkan Allahu Akbar takbir keempat, ya Allah, ampunilah dia dan ampunilah kami, itu juga boleh. Jadi fleksibel ya. Intinya mendoakan si mayit dan mendoakan yang hadir untuk mensolatinya. Nah, kemudian yang merupakan rukun daripada sholat jenazah adalah sekali salam. Yang merupakan rukun dari sholat jenazah adalah sekali salam. Allahu Akbar, takbir keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai. Jadi kayak gitu sudah sah. Tapi kalau misalkan mau 2 kali salam, boleh. Ada hadisnya juga. Ada hadisnya. Cuma, ya jadi kalau yang sekali salam itu hadis dalam kitab Ahkamul Janaiz diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah beliau pernah mensolati jenazah, kemudian takbir 4 kali, kemudian sekali salam. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang salam 2 kali itu diriwayatkan oleh 6 sahabat dan 1 tabi'in yang bernama Ibrahim An-Nakhai. Artinya pilihan, boleh sekali salam, boleh 2 kali salam. Dan Nabi melakukan hal tersebut. Terus tambahan bahwa takbir dari sholat jenazah itu tidak terbatas hanya 4 kali. Tidak terbatas hanya 4 kali. Boleh nggak takbirnya 9 kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali. Boleh nggak? Boleh nggak? Atau boleh? Ya belum boleh puluhan. Boleh Pak. Kenapa ya? Karena Nabi melakukan itu. Boleh. Jadi ketika Rasulullah SAW beliau mensolati jenazahnya Hamzah. Jenazahnya Hamzah. Jadi Hamzah itu salah satu orang sahabat Nabi yang masuk Islam pertama kali, bukan yang baru pertama, tapi termasuk sabiqun awalun yang pertama-tama masuk Islam. Itu Hamzah. Yang beliau ketika Rasulullah dicari oleh Umar bin Khattab, mau dibunuh oleh Umar sebelum mendapatkan hidayah, Hamzah lah yang maju duluan. Ya Rasulullah, biar saya yang menghadapi Umar, kalau bukan saya yang mati atau Umar yang mati. Itu Hamzah, Masya Allah. Jadi Hamzah itu digambarkan badannya kekar, tinggi, senantiasa membela Nabi. Jadi ketika Hamzah meninggal, ya, Rasulullah SAW itu menutupi jenazahnya Hamzah dengan kain dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya, kemudian diurus seperti jenazah biasanya. Setelah itu
Rasulullah bertakbir sebanyak 9 kali. Nah, itu ketika mensolati jenazah Hamzah. Kemudian Rasulullah SAW didatangkan lagi jenazah yang syahid ketika perang Uhud. Dihadirkan lagi, kemudian Rasulullah mensolatinya bertakbir sebanyak 9 kali. Nah, kemudian dalam asar Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mensolati jenazahnya Abu Qatadah. Beliau meninggal syahid di perang Badar, takbirnya sebanyak 7 kali. Ali bin Abi Thalib. Dan beliau pernah mensolati jenazah yang syahid di perang Badar yang lainnya, yang bernama Suhaib bin Hanif, itu takbirnya sebanyak 6 kali. Terus Ali bin Abi Thalib pernah mensolati jenazah yang syahid selain perang Badar sebanyak 5 kali takbir. Dan Ali bin Abi Thalib mensolati jenazah sahabat yang umum tidak meninggal dalam kondisi syahid sebanyak 4 kali takbir. Bisa dipahami lah ya. Artinya bisa 7 kali, bisa 6 kali, bisa 5 kali, bisa 4 kali. Cuma kalau kita melihat, berarti Ali bin Abi Thalib ini menambah takbirnya ketika si jenazah ini yang paling utama, gitu ya. Syahid di perang Badar 7 kali. Kemudian orang yang dalam kondisi syahid 4 kali takbir. Mungkin dibedakan seperti itu. Dan ini tentu merupakan sunnah daripada Rasulullah. Rasulullah juga melakukan hal tersebut. Kemudian sahabat Zaid, beliau pernah mensolati jenazah sebanyak 4 kali takbir. Dan di hari yang lain beliau pernah mensolati jenazah sebanyak 5 kali takbir. Maka Abdul Rahman bertanya, fasa'altuhu faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Kemudian Abdul Rahman bertanya, maka dijawab oleh Zaid. Jadi pertanyaannya, apakah Nabi melakukan hal tersebut, bertakbir sebanyak 5 kali? Kata Zaid, betul, karena Nabi pernah melakukan hal tersebut. Artinya kalau kita melihat dalam sumber-sumber dari hadis, dari asar, berarti bisa 4, bisa 5, bisa 6, 7, 9. Nah, itu takbirnya. Cuma jemaah rahimahullah, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadi Umar bin Khattab kemudian mengumpulkan para sahabat tadi. Kan ada sahabat yang takbirnya 5, ada sahabat takbirnya 7, ada sahabat takbirnya 6. Dikumpulkan oleh Umar bin Khattab. Ya, sahabat-sahabat tadi yang pernah melihat Nabi sholat jenazah disuruh mengeluarkan hadis-hadisnya. Paham? Jadi si fulan misalkan, saya pernah melihat Nabi takbirnya 4. Si fulan, saya pernah melihat Nabi takbirnya 9. Saya pernah melihat Nabi takbirnya 7. Maka setelah dikumpulkan, ternyata paling banyak Nabi melakukan takbirnya sebanyak 4 kali. Maka kemudian di zaman Umar bin Khattab ditetapkan, diserempakkan takbirnya menjadi 4 kali. Nah, itu di zaman Umar bin Khattab. Berarti kisahnya mirip-mirip seperti sholat tarawih, Pak ya. Sholat tarawih, sholat malam itu kan. Ya. Sebelum zaman Umar itu masih sendiri-sendiri, itu udah masih di rumahnya sendiri, masih di rumahnya sendiri, masih pecah-pecah, belum jamaah. Kemudian di zaman Umar, kemudian dikumpulkan sholat berjamaah di masjid. Itu ya mirip-mirip seperti itu ya. Tapi bukan berarti terus nggak boleh sholat tarawih di rumah. Boleh, hukum asalnya seperti itu. Begitu juga dengan takbir, boleh takbir 7 kali, boleh 9 kali, sebagaimana dalam riwayat. Tapi kalau misalkan berada di tengah-tengah umat yang tahunya takbir 4 kali, ya jangan coba-coba Anda takbir 9 kali, karena belum paham ilmunya.
takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ke-6, maknanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Takbir ke-7 ini sesat ini. Takbir ke-9 adalah saya tidak paham, artinya karena tidak paham. Artinya apa? Ya sesuaikan. Kalau orang pahamnya 4 kali takbir, ya kita pakai 4 kali takbir. Tapi kalau imamnya 9 kali, ya kita ikuti, karena itu kebenaran benar. Terus yang terakhir, boleh mensolati jenazah di kuburan. Ini pernah kita sampaikan juga, boleh mensolati jenazah di kuburan. Misalkan ada saudara, ada tetangga, kemudian kita berada jauh, sedang merantau, dikabari meninggal dunia, kemudian tidak memungkinkan ikut hadir mensolati di situ, ternyata sudah dikubur. Sudah 2 hari, 3 hari kita kemudian cuti, kita sholat di situ. Di mana? Di kuburan, sholat jenazah. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Jadi Masjid Nabawi itu ada yang sering bersihin ibu-ibu, yang bersihin Masjid Nabawi. Kemudian ibu-ibu ini meninggal dunia di malam hari. Setelah itu Rasulullah tidak dikabari kalau yang bersih-bersih masjid ini meninggal dunia. Kemudian diurus, langsung dikuburkan di malam tersebut. Pas pagi hari para sahabat mengabarkan kepada Nabi bahwa si fulanah telah meninggal. Maka Nabi terkejut. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kalian tidak mau beritahu aku? Kata para sahabat, kami takut mengganggu ya Rasulullah, kondisinya malam. Kami kalau bahasa kita ya sungkan lah, takut ganggu Nabi. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW setelah dikasih kabar, pas pagi itu langsung datang ke kuburan si wanita ini. Kemudian beliau sholat jenazah di kuburan. Nah, ini diperbolehkan. Dalam hadis yang lain, bahkan Rasulullah itu pernah berhenti di sebuah kuburan yang masih basah, masih kuburan baru. Kemudian Nabi bersama para sahabat disusun saf di belakang. Kemudian Rasulullah sholat jenazah takbirnya 4 kali. Di mana? Di kuburan. Artinya apa? Sholat jenazah di kuburan diperbolehkan. Bahkan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa Pak? Kok boleh? Ya karena sholat jenazah itu pertama itu bukan sholat seperti sholat fardu, karena inti daripada sholat jenazah adalah doa. Terus yang kedua, tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak ada sujud, berdiri saja, Allahu Akbar, salam, selesai. Terus sholat jenazah itu lain, tidak seperti sholat fardu. Sholat fardu nggak boleh di kuburan, hukumnya haram. Sholat fardu, sholat sunnah juga nggak boleh. Misalkan kalau di masjid ada sunnah tahiyatul masjid, datang ke kuburan sunnah tahiyatul kuburan, nggak boleh juga, haram. Tapi kalau sholat jenazah itu dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian Pak ya yang dapat kami sampaikan. Karena awalnya ngantuk ini insya Allah semoga Allah memberikan keberkahan kita. Sebelum kami tutup ada pertanyaan tidak Pak? Ya, mohon. Ya, pertanyaan yang pertama tentang menyelenggarakan pengurusan jenazah itu merupakan perintah dari Nabi, ya. Bukan keperluan keluarga lain, tapi memang murni perintah dari Nabi. Wasari'u bil jenazah. Segerakanlah pengurusan jenazah. Kata Nabi, segeralah pengurusan jenazah. Kalau jenazah itu baik, kau telah menyelenggarakan kebaikan untuknya.
dan doa jenazah itu buruk, kata Nabi, engkau telah melepaskan keburukan dari pundak-pundak kalian. Itu hadisnya seperti itu, dan ini perintah Nabi, dan ini sunnah. Dan ini perintah yang sangat ditekankan gitu ya. Jadi sebenarnya hukumnya nggak boleh menunda-nunda pengurusan jenazah. Misal anaknya sedang merantau, kemudian ada keluarga yang meninggal. Perjalanan misalkan 3 hari. Karena menunggu si anak, si jenazah ini terluka-luka, nggak segera diurus, nggak segera dikubur gara-gara menunggu si anak. Manfaatnya apa? Nggak ada. Manfaatnya apa? Nggak ada. Yang ada mudarat. Yang ada mudarat. Kalau itu ada air, airnya akan terlihat. Kemudian apa? Jasad itu kalau sudah berjam-jam dibiarkan itu nggak seperti jasad yang baru. Sudah mulai nggak baik lah jasadnya. Yang ada mudarat. Nggak ada manfaat sama sekali. Makanya perintah Nabi yang segera diurus, segera dikubur. Bahkan perempuan yang ngurus, yang bersih-bersih Masjid Nabawi dikuburkan di malam itu juga. Nabi sampai kayak dikabari pagi, Nabi baru sholat di kuburan. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, tadi terkait Nabi pernah menancapkan pelepah kurma kepada 2 kuburan yang diadab oleh Allah, itu Pak ya. Jadi hadis ini hadis yang sahih. Ketika Nabi sedang berjalan di pekuburan Madinah, tiba-tiba Nabi mendengar ada 2 kuburan yang sedang diadab. Kemudian Nabi mendekat kuburan tersebut, kemudian mengatakan, innahuma yu'adzibani. Sesungguhnya 2 kuburan ini sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah, disigar. Sigar itu apa? Dibelah. Sigar itu bahasa Jawa. Kalau Sunda mungkin nggak tahu. Dibelah jadi 2, ditancapkan di kuburan tadi yang 2. Kemudian Nabi mengatakan dan berdoa, mudah-mudahan saya berharap sebelum pelepah kurma ini kering, dosa-dosanya diampuni, adabnya dihentikan oleh Allah. Itu hadisnya sahih. Nah, terus pertanyaannya apakah itu juga sunnah gitu ya. Kemudian kita ngasih yang basah-basah supaya apa? Adabnya segera dihentikan. Pertama, Pak, ini pengkhususan kepada Nabi. Pengkhususan kepada Nabi. Sehingga tidak bisa dicontoh oleh umatnya. Kalau misalkan ada orang beralasan dikasih pohon, misalkan, atau dikasih air, disiram air, berharap seperti Nabi tadi. Mudah-mudahan sebelum basah, sebelum kering kuburannya, adabnya dihentikan. Pertama, itu khusus. Yang kedua, berarti Anda tahu kalau jenazah tersebut sedang diadab. Makanya Anda kasih yang basah-basah. Bisa dipahami ya? Kan Nabi kasih yang basah-basah karena Nabi tahu sudah diadab. Dan kalau sampai kemudian ikut dikasih bunga yang masih basah, disiram air dengan harapan kuburannya basah, ikuti Nabi, berarti Anda tahu jenazah tersebut sudah diadab. Makanya kasih basah-basah. Nah, terus yang ketiga, kalau seandainya dengan dikasih pelepah kurma basah, dikasih bunga yang masih basah, kasih air, itu bisa meringankan adab, ya udah dikasih kerang aja lah, muncul gitu, nggak diadab lama-lama. Nggak bisa, artinya apa? Jadi hadis ini pengkhususan untuk Nabi, nggak bisa dicontoh oleh umatnya. Itu yang pertama, kan Nabi tahu itu perkara gaib sedang diadab, makanya Nabi ngasih pelepah kurma. Nggak bisa dicontoh kalau bayang, maksudnya itu nanti khususan untuk Rasulullah SAW. Memang ada sebagian pendapat yang mengambil dari hadis tadi, Pak. Mengambil dari hadis tadi, kemudian
dipraktekkan dengan cara dikasih air, disiram air gitu ya. Soalnya kalau nyari pompa-pompa nggak ada di Indonesia, makanya dikiaskan dengan sesuatu yang basah loh, entah itu air, entah itu bunga yang masih basah, masih segar, gitu kan. Entah itu ditanami rumput, entah itu apa yang penting masih basah. Itu kiasnya seperti itu, tapi ini sudah dibantah oleh para ulama. Ini kias yang nggak tepat. Oh, Allah. Ada lagi yang pertanyaan? Tidak ada? Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.